riding sore, mencari oli untuk VR Karya 200L yang long. Berhubung untuk pemakaiannya itu sudah lama, jadi perlu dilakukan penggantian oli, penggantian pelumas dari si mesin tersebut. Sama seperti halnya pada motor. Nah, pada motor itu untuk penggantian olinya di kisaran 3000 kilometeran, maksimal 3000 lah ya, tergantung jaraknya, tergantung jarak pemakaian dari motor tersebut. Selain menggunakan jarak, penghitungannya bisa menggunakan waktu. Dengan skala waktu maksimal untuk anjuran dari pabrik di kisaran 3 bulan, maksimal 3 bulan. Jadi intinya untuk penggantian pelumas mesin, jika berpatokan dengan jarak itu maksimal 3000 km, sedangkan jika berpatokan pada waktu itu maksimal 3 bulan. Nah, pada kenyataannya di lapangan untuk penggantian oli itu 2000-an. Nah, untuk waktunya itu kisaran 2 bulanan. Itu kenyataan di lapangan. Bisa juga lebih dari itu, bisa lebih dari 3000 km, bisa lebih dari 3 bulan, bisa lebih. Lah kok bisa lebih? Nah, contohnya jika lebih dari maksudnya 3 bulan, itu mungkin motornya jarang dipakai. Motor jarang dipakai, cuma untuk pajangan saja, maka pasti mesinnya tetap aman, tetap awet. Pelumasnya masih bagus. Berbeda dengan motor untuk kerja, untuk bekerja ya daily lah ya, motor daily pasti akan digunakan setiap saat, setiap hari gitu loh. Mesinnya bekerja terus. Nah, pelumasnya akan berkurang kualitasnya dari si pelumas tersebut. Nah, di perjalanan ini kita, maksudnya saya ya, bukan kita kelupaan terus. Ya, saya mau membeli oli untuk VR saya. Lokasinya di Kroya, dekat dengan Kroya. Bengkel khusus VR. Tapi ada juga dealernya, dealer VR, kemudian Suzuki juga ada, Yamaha juga. Nggak cuma beli pelumas, tapi beli juga apa yang namanya oli gardan, pelumas gardan belakang VR. Adi udah dilihat-lihat juga sih di Tokopedia untuk harga dari pelumas VR tersebut. Untuk pelumas mesin di kisaran 60-an, 50 sampai 60. Tapi kita ambil harga yang paling tinggi aja, mungkin ya di tokonya 60. Nah, untuk yang pelumas gardan sama harganya, 60.000 rupiah. Nah, nanti kita beli dua jadi totalnya 120. Karena ini udah sore, mungkin
Kalau enggak nanti ya besok aja mungkin penggantian olinya. Sebenarnya ada lagi sih komponen yang penting dalam sistem pelumasan, yakni filter oli. Di motor ada juga filter oli. Di motor Supra mungkin, apa Shogun seperti yang ada di depan saya ini, itu ada filter olinya. Jupiter, kemudian dari Honda tadi ada Supra, ada Blade, Revo, seperti itu. Dan untuk motor sport atau motor yang menggunakan kopling juga menggunakan filter oli atau filter pelumas. Gimana untuk motor matic? Apakah ada filter olinya untuk motor matic? Ya, untuk motor matic itu sepertinya nggak ada filter olinya, karena saya sudah coba cek motornya nggak ada filter olinya. Kemudian saya cari di Tokopedia, kemudian Shopee, itu nggak ada yang jual seperti itu. Saya tanyakan juga ke mekanik Ahas untuk motor Vario 125 yang tahun 2014, itu juga nggak ada filter olinya. Jadi hemat dong nggak pakai filter oli. Iya, hemat. Bisa juga hemat. Wah, lampunya mati. Traffic light-nya mati. Tumben-tumbenan traffic light mati siang-siang. Biasanya untuk traffic light itu dimatikan ketika sudah malam, setahu saya ya. Ya, di belakang ada CBR ya, CBR warna putih ya. Yang 150 apa yang 1000 malah nggak paham itu. Hanya sih 150, tapi bisa juga yang 250 maksudnya, karena bentuknya kan sama ya untuk CBR ya, tipe seperti itu. Untuk yang 150 dan 250 itu bentuknya sama. Yang membedakan cuma apa enggak sama ya? Wah, saya lupa. Apa mungkin yang versi lama yang CBio, yang lampunya cuma satu, yang 250 sama 150 nya sama. Kurang paham juga, nanti coba dicek. CBR nya lama. Nggak nyusul-nyusul. Kira mau jajaran, malah nggak nyusul-nyusul. Wah, anginnya lumayan kencang. Ya mungkin bagi yang motornya Supra, maksudnya motor bebek atau maupun motor matic, mungkin akan kerasa sekali anginnya, nerjang angin. Beda sama motor yang seperti ini, motor sport, karena ada visornya, jadi ya mungkin sedikit mereduksi tekanan anginnya, aerodinamikanya. Ya walaupun badan saya tetap kena seperti ini. Alangkah baiknya jika ngebut itu menunduk. Tapi karena depan itu lampu merah, jadi nggak usah nunduk ya, karena mau berhenti kalau lampunya merah. Hijau lumayan untung. Wah, antri pom bensinnya, antri.
Wah, udah mulai ketiga toh di sini. Daerah Kebasen. Kayaknya udah mulai ketiga. Ya, bagi kalian yang nggak tahu ketiga itu apa, ya, ketiga itu sebutan untuk kemarau ya di Jawa. Sebutnya ketiga, mangsa ketiga, mangsan lah, musim. Loh, keretanya, oh, ada kereta tapi berhenti. Temen-temen stasiun kecil ada kereta. Walah, ngagetin aja.